Sari duduk membungkuk di tepi ranjangnya yang sempit, tangannya menepuk-nepuk pelan agar si kecil bulan tertidur. Suara notifikasi dari ponsel memecah keheningan di ruangan yang terasa pengap. Layar ponsel menunjukkan notifikasi saldo bertambah sebesar 100 juta rupiah, disertai pesan panjang dari ibunya. Ibu baru saja menjual sawah terakhir dan mencairkan seluruh dana pensiun. Pakailah uang ini untuk membeli susu dan popok, juga sewa orang untuk membantumu agar lebih sehat. Jangan berhemat nak, hidup perempuan setelah melahirkan itu berat. Air mata Sari berlinang. Sudah 3 bulan masa nifasnya, tak sekalipun ia bisa tidur nyenyak. Menu makannya hanya semangkuk sayur bening bayam yang hambar dan beberapa potong tempe goreng yang kering. Sambil memegang uang hasil jerih payah ibunya seumur hidup, hatinya terasa pilu dan teriris. Tepat pada saat itu, pintu kamar terbuka kasar. Ibu Ratna dan Yuni pulang dari pasar, langsung masuk tanpa repot-repot mengetuk pintu. Mata Ibu Ratna setajam pisau, langsung tertuju pada layar ponsel Sari yang belum sempat ia matikan. Wah, besan mengirimimu uang sebanyak ini? Ibu Ratna berteriak histeris, lalu menerjang dan merebut ponsel dari tangan Sari. Bu, kembalikan ponselku. Sari panik, satu tangan memeluk anaknya, tangan yang lain mencoba meraih kembali ponselnya. Namun sudah terlambat, kata sandi ponsel Sari sudah diintip oleh Ibu Ratna saat ia memaksanya membuka ponsel untuk melakukan panggilan video, memamerkan cucunya kepada kerabat. Jari-jari kasar mertuanya itu dengan lincah menari di atas layar, tak sampai 1 menit, notifikasi lain berbunyi. Namun kali ini, dari ponsel Yuni, 95 juta rupiah telah ditransfer langsung ke rekening adik iparnya. Sari tertegun, seluruh tubuhnya gemetar. Ibu, apa yang ibu lakukan? Itu uang dari ibuku untuk biaya pemulihanku setelah melahirkan. Ibu Ratna berkacak pinggang dengan angkuh, suaranya melengking memekakkan telinga. Untuk apa kau berteriak? Sekali kau menikah dengan anakku, bahkan arwah leluhurmu pun menjadi milik keluarga ini. Uang dari ibumu juga uang keluarga suamimu. Yuni sedang ditagih utang oleh rentenir. Sebagai kakak ipar, apa kau tega melihatnya celaka tanpa menolong? Kau harus mengeluarkan uang untuk membantunya. Yuni yang berdiri di sampingnya ikut mencibir. Ayolah, Mbak, tidak usah berlebihan. Anggap saja aku pinjam, nanti kalau punya uang pasti ku kembalikan. Selama berbulan-bulan ini Mbak hanya menumpang hidup pada Mas Budi, kontribusimu untuk rumah ini apa? Rasa sesak yang menyesakkan naik hingga ke tenggorokan Sari. 3 bulan penuh ia menahan perlakuan dingin dan sindiran. Kini, uang hasil keringat dan air mata ibunya yang kurus di kampung dirampas begitu saja. Bulan terkejut mendengar teriakan itu dan menangis kencang. Tangisan anaknya bagai jarum yang menusuk sisa-sisa kekuatannya, membangkitkan naluri keibuannya. Ia tidak bisa lagi menahan diri. Sari segera menyambar ponselnya, Ibu Ratna mundur ke sudut ruangan, tangannya gemetar menekan nomor 110. Dan saat itulah, teriakannya menggemparkan seluruh gang kecil itu. Suara mesin motor yang menderu di luar gang, diikuti derap langkah tergesa di teras, menandakan Budi pulang kerja. Ia masuk ke dalam rumah. Seragam teknisi internetnya masih penuh debu, helmnya bahkan belum dilepas, langsung dilempar begitu saja ke atas meja. Suasana di ruang tamu menjadi tegang dan menyesakkan. Melihat putranya pulang, Ibu Ratna seolah menemukan penyelamat. Wajahnya yang pucat pasi karena panik tadi, seketika berubah. Ia menepuk pahanya keras-keras lalu menjatuhkan diri ke lantai keramik yang dingin, menangis meraung-raung. Ya Tuhan, Budi, anakku, pulanglah dan lihat. Istrimu mau membunuh ibunya, mau menjebloskan seluruh keluarga ini ke penjara. Ibu sudah hidup puluhan tahun, menahan lapar dan dahaga untuk membesarkanmu, tapi belum pernah ibu melihat menantu kurang ajar seperti dia. Dia memfitnah ibu. Yuni yang sejak tadi bersembunyi di sudut rumah, dengan cepat berlari menghampiri dan memegang lengan kakaknya yang berbau asam keringat, ikut menangis terseduh-seduh memainkan peran sebagai korban. Air mata buayanya mengalir deras. Mas, aku sedang kesulitan. Aku hanya meminjam sedikit uang dari Mbak Sari untuk membayar utang. Ibu juga sudah menjamin. Tapi Mbak Sari malah pelit, membuat keributan, bahkan memanggil polisi dari polsek untuk menangkap aku dan ibu. Dia mau aku mati, Mas. Dia mau mencoreng nama baik keluarga kita. Budi mengerutkan kening, wajahnya yang lega menunjukkan kekesalan setelah seharian lelah memanjat tiang di jalan. Tanpa bertanya, tanpa melirik istrinya yang sedang memeluk anak mereka yang menangis di sudut ruangan, ia langsung menghampiri Sari. Ia menunjuk lurus ke wajah Sari dengan jarinya yang kapalan, membentak dengan suara berat, "Apa-apaan ini, Sari? Kau di rumah hanya menumpang makan tidak tahu malu? Sekarang mau cari gara-gara agar keluarga ini jadi bahan gunjingan tetangga? Matikan teleponnya, telepon kembali polisi, bilang kau salah pencet." Sari memeluk Bulan erat-erat. Bayi 3 bulan itu seakan merasakan kepedihan ibunya, terus menyusup ke dadanya.
Tangisnya perlahan mereda menjadi isakan yang tersengal-sengal. Sari mengangkat matanya yang merah dan bengkak, menatap pria yang selama ini menjadi suaminya. Pria yang demi menikah dengannya, ia rela menentang keinginan orang tuanya di kampung. Menumpang makan? Kau bilang aku menumpang makan? Suara Sari serak, tetapi setiap kata yang keluar dari sela-sela giginya setajam pisau. 100 juta itu uang ibuku. Hasil menjual sawah dan seluruh dana pensiunnya. Dikirim untukku membeli suplemen dan susu serta popok untuk anakmu. Ibumu dengan sengaja merebut ponselku, mentransfer uang ke rekening adikmu untuk membayar utang judi online-nya. Itu perampokan? Kau mengerti tidak? Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Ibu Ratna yang duduk di lantai segera meraung, suaranya lebih keras dari menantunya. Kau bicara omong kosong. Uang yang masuk ke rekeningmu adalah uang suamimu, uang keluarga ini, aku ibunya, aku berhak memutuskan. Yuni berutang pada rentenir. Mereka sudah di depan gang mau memotong urat nadinya. Kau sebagai kakak ipar berdarah dingin, melihat orang mau mati tidak mau menolong. Kau simpan uang itu untuk apa? Mau kau kirim kembali ke keluargamu? Mendengar ucapan ibunya, harga diri Budi yang semu kembali tersulut. Sifatnya yang lemah dan selalu menganggap ibunya sebagai panutan, membuatnya mengabaikan semua alasan istrinya. Ia menatap Sari dengan tajam, ibu benar, uang tetaplah uang. Kau makan di rumahku. Melahirkan anak yang menyandang nama keluargaku, sekarang ibuku mengambil 100 juta untuk menyelamatkan adikku dan kau berani panggil polisi? Dasar perempuan egois dan picik, kau panggil mereka ke sini untuk mempermalukan keluargaku, kan? Ucapan kejam Budi bagaikan sember air es yang disiramkan ke wajah Sari, memadamkan sisa harapan terakhir yang ia miliki untuknya. Itu merobek seluruh daya tahannya. 3 bulan masa nifas, 100 hari hidup bagai di neraka di rumah yang pengap ini, tiba-tiba terlintas kembali dengan jelas seperti film yang diputar lambat. Sari tersenyum, senyum pahit yang aneh, air matanya sudah kering tak mau lagi menetes. Makan di rumahmu, nasi dingin dengan kuah sayur bening bayam hambar tanpa setetes pun minyak yang ibumu lemparkan ke meja setiap siang, kau sebut itu makanan nifas. Aku menumpang makan, jadi aku pantas diperlakukan seperti binatang, begitu? Sari menatap Budi, matanya menyiratkan api amarah. Suaranya terdengar mantap di tengah ruangan. Dan kau suami dan ayah macam apa? 3 bulan anak kita lahir. Pernahkah kau mencucikan satu popoknya? Atau kau pulang kerja hanya berbaring di sofa, mata terpaku pada layar ponsel menonton video? Tak peduli aku sibuk di kamar mandi mencuci pakaian dengan air dingin sampai tanganku beku. Anak menangis, kau malah membangunkanku dan menyuruhku menenangkannya karena kau takut tidurmu terganggu. Besok harus kerja. Aku menggigit bibir menahan semua ini karena kupikir keluarga kita sedang susah, karena kupikir kau bekerja keras untuk menghidupi ibu dan adikmu. Ternyata tidak. Kau hanya seorang pengecut, anak manja yang bersembunyi di balik rok ibunya, yang tidak pernah tahu cara melindungi istri dan anaknya. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Sari. Budi berdiri di sana, dadanya naik turun, tangannya memerah. Ia terengah-engah, diam kau. Beraninya kau bicara seperti itu pada suamimu? Siapa yang mengajarimu kurang ajar pada ibu mertuamu? Ibu meminjam untuk Yuni. Biarkan saja. Nanti dia bekerja pasti akan dikembalikan. Tidak akan hilang. Kenapa kau takut? Kau sengaja membuat keributan ini agar semua orang tahu aib keluarga kita. Ya, agar tetangga menertawakan wajahku? Keluarga ini dipermalukan baru kau puas, hah? Tamparan Budi tidak sesakit kata-kata yang baru saja keluar dari mulutnya. Membuka aib keluarga. Ternyata di mata pria ini, harga dirinya yang semu, martabat keluarganya, lebih besar dari penderitaan istrinya, lebih besar dari keringat dan air mata ibunya, yang tua renta di kampung. Keheningan yang menakutkan menyelimuti ruangan. Bulan terkejut dan menangis histeris karena suara tamparan yang keras. Sari perlahan mengusap pipinya, bekas merah tercetak jelas di kulitnya yang pucat karena kurang tidur. Ia tidak lagi berteriak. Tamparan itu, bersama dengan pembiaran Budi yang terang-terangan, telah resmi menusukkan belati pemutus hubungan, membunuh sisa-sisa ikatan pernikahan mereka. Aku ulangi, kata Sari. Suaranya dingin dan jelas, membuat Ibu Ratna yang sedang meratap di lantai terdiam. Aku tidak meminjamkan sepeser pun. Siapapun yang mengambil uang itu dan mentransfernya secara sepihak, dia adalah perampok, dan aku tidak akan membatalkan panggilan ke polisi. Budi melotot, maju hendak merebut ponsel dari saku baju Sari. Kau sudah gila, berikan ponsel itu. Ku bilang batalkan sekarang juga. Sari mundur selangkah, membalikkan badan melindungi putrinya, sementara tangan lainnya meraih asbak kaca tebal di atas meja kopi dan menghantamkannya ke sudut meja. Prang! Suara pecahan kaca yang nyaring terdengar memekakkan telinga. Pecahan kaca beterbangan, beberapa menancap di sandal jepit Yuni, membuatnya menjerit ketakutan dan mundur ke sudut dinding, wajahnya pucat seperti daun pisang.
Maju selangkah lagi. Aku bersumpah akan nekat dengan keluarga ini. Sari menggeram, memegang erat pecahan asbak yang tajam di tangannya. Matanya memerah, urat-urat darah terlihat jelas, seperti seekor induk yang terpojok dan bangkit untuk melindungi hak anaknya yang masih lemah. Hari ini, ada dua pilihan. Pertama, kalian segera transfer kembali 100 juta rupiah kepadaku. Kedua, kita selesaikan di kantor polisi. Jangan harap ada seorang pun di rumah ini yang bisa membungkamku lagi. Budi terpaku, wajahnya menunjukkan campuran antara amarah dan kepanikan yang luar biasa. Ia belum pernah melihat Sari semenakutkan ini. Selama 2 tahun menjadi istrinya, Sari selalu menjadi sosok yang sabar, penurut, patuh pada ibu mertuanya, dan tidak pernah berani membantahnya setengah kata pun. Namun kini, ia seolah berubah menjadi orang lain. Ibu Ratna melihat putranya ragu-ragu, menjadi panik. Ia melirik Yuni, ibu dan anak itu mulai merasakan keringat dingin mengalir di dahi mereka. Waktu terus berjalan, suasana seolah membeku. Dan kemudian, dari ujung gang, suara sirine polisi terdengar meraung-raung, semakin lama semakin dekat, memecah keheningan di kawasan padat penduduk itu. Tim patroli dari Polsek telah tiba. Sari, dengan tangan memeluk erat anaknya, duduk tak bergerak di sofa tua. Matanya menatap lurus ke pintu utama dengan tatapan mantap. Hatinya kini seperti bongkahan es. Tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi harapan pada pernikahan ini, yang tersisa hanyalah tekad baja untuk menuntut keadilan, merebut kembali apa yang menjadi miliknya, dan melarikan diri dari neraka ini. Ketukan keras di pintu terdengar. Diikuti suara seorang pria yang berat dan tegas. Permisi, ada orang di rumah. Kami dari kepolisian sektor. Budi terlonjak, wajahnya pucat pasi. Ia menatap ibunya dengan gugup, lalu kembali menatap istrinya, tangannya yang kapalan saling meremas dengan canggung. Ia tidak menyangka Sari benar-benar melakukannya. Di gang sempit ini, di mana rumah-rumah berdempetan dan suara dari satu rumah bisa terdengar jelas oleh tetangga, kini ada mobil polisi terparkir di depan pintu. Apa kata orang nanti? Sari tidak menunggu reaksi suaminya, ia melemparkan pecahan asbak ke lantai, satu tangan memeluk erat bulan yang masih terisak, tangan lainnya dengan mantap melangkah ke depan, membuka gerendel dan mendorong pintu besi yang mulai berkarat itu hingga terbuka lebar. Di depan pintu, berdiri dua petugas polisi berseragam lengkap, didampingi oleh Pak RT, yang wajahnya tampak cemas. Siapa yang baru saja menelepon melaporkan perampokan? Bisa dijelaskan kejadiannya? Petugas polisi yang memimpin, dengan papan nama bertuliskan Agus, bertanya dengan suara berwibawa, matanya yang tajam mengamati sekeliling ruang tamu yang berantakan dengan pecahan kaca. Sari maju selangkah, menarik napas dalam-dalam agar suaranya tidak bergetar. Saya yang menelepon, Pak. Ibu mertua dan adik ipar saya baru saja. Ya Tuhan, Pak RT, bapak-bapak polisi, tolong saya, orang tua ini. Belum selesai Sari bicara, dari sudut ruangan Ibu Ratna sudah berteriak histeris. Ia terhuyung-huyung memegangi dada kirinya. Napasnya tersengal-sengal, matanya mendelik seolah-olah akan pingsan. Dari seorang wanita galak yang tadi membentak menantunya, dalam sekejap, Ibu Ratna telah berubah menjadi korban yang lemah dan tak berdaya. Lihatlah menantu saya, Pak. Dia mau memukul kepala saya dengan asbak ini. Ibu Ratna menunjuk tumpukan pecahan kaca di lantai, air matanya bercucuran. Saya membawanya ke sini, merawatnya saat melahirkan. Tapi sekarang, dia mengarang cerita, memfitnah ibu mertuanya. Di dunia ini, mana ada menantu yang melaporkan ibu mertuanya ke polisi hanya karena masalah uang receh? Ya Tuhan, dada saya sakit sekali, saya bisa mati. Pak RT melihat situasi itu langsung masuk, mengerutkan kening menatap Sari. Sari, ada apa ini sampai ribut satu gang? Masalah keluarga kan bisa diselesaikan baik-baik. Kenapa sampai memecahkan barang dan mengancam ibu mertuamu yang sedang sakit begini? Yuni, yang sejak tadi berlindung di belakang kakaknya, melihat ibunya berakting, segera memanfaatkan kesempatan itu. Ia terisak-isak, mengusap air mata dengan punggung tangannya, suaranya penuh kepiluan. Begini, Pak Polisi, Pak RT, saya sedang ada utang, jadi saya meminjam uang pada Mbak Sari. Awalnya dia setuju, bahkan memberikan ponselnya pada ibu untuk mentransfer uang karena tangannya sedang sibuk menggendong bulan. Tapi setelah uang ditransfer, tiba-tiba dia berubah pikiran, membuat keributan dan menuduh kami merampok. Mas Budi baru pulang kerja, mencoba menenangkan, tapi Mbak Sari malah mengamuk, memecahkan barang, dan mengancam akan membunuh kami sekeluarga. Sari terperangah, matanya membelalak menatap ibu dan anak itu. Ia tahu mereka serakah dan kejam, tetapi tidak pernah menyangka mereka bisa memutarbalikkan fakta dengan begitu tak tahu malu. Amarah meluap di dadanya, seolah-olah akan meledak. Kalian memfitnah, Sari berteriak,
lalu menoleh ke petugas Agus. Saya tidak pernah meminjamkan. Ibu mertua saya melihat notifikasi uang masuk, lalu merebut ponsel saya untuk mentransfer ke rekening putrinya. Itu uang dari ibu kandung saya di kampung untuk biaya nifas saya. Budi, melihat Pak RT dan polisi menatapnya, sifatnya yang sok gengsi kembali muncul. Ia bergegas maju, berdiri di depan ibu dan adiknya, menggaruk-garuk kepala sambil tersenyum canggung. Lapor Pak. Begini, istri saya baru melahirkan 3 bulan, psikologisnya sedikit tidak stabil, sering depresi dan emosional. Ini tidak ada apa-apa, hanya salah paham keluarga, pinjam-meminjam uang. Saya minta maaf sudah merepotkan bapak-bapak. Nanti saya akan minta istri saya mencabut laporan. Kami akan selesaikan secara kekeluargaan. Selesai bicara, Budi menoleh dan melotot pada Sari, berdesis pelan, tutup mulutmu. Kau mau keluarga ini malu, tidak berani keluar rumah lagi. Hah? Sari mundur, menghindari sentuhan tangan Budi seolah-olah itu adalah penyakit menular. Depresi? Kau bilang aku depresi? Kalau aku depresi, bagaimana aku bisa tahu dengan jelas kalian merampok 95 juta rupiah dariku? Petugas Agus mengangkat tangan, memberi isyarat agar semua tenang. Wajahnya yang tegas tidak berubah sedikit pun oleh drama keluarga Budi. Bertugas selama bertahun-tahun, kasus pertengkaran keluarga seperti ini sudah sering ia temui. Semua tenang, suaranya tegas. Siapa yang memfitnah siapa, pihak kepolisian yang akan menyelidiki. Ibu Sari, Anda bilang ponsel Anda direbut dan uang ditransfer. Apa Anda punya bukti bahwa Anda tidak secara sukarela meminjamkan? Sari menggigit bibir, kejadiannya begitu cepat. Di mana ia bisa mencari saksi jika saat itu di dalam kamar hanya ada mereka bertiga? Melihat Sari terdiam, Ibu Ratna tampak puas. Ia berhenti memegangi dadanya, bangkit dan menepuk pahanya. Nah, kan, Pak Polisi lihat sendiri? Dia yang sukarela meminjamkan, sekarang dia berbalik menagih. Mana ada uangnya? Dia sengaja memanggil bapak-bapak ke sini untuk menekan kami, untuk mempermalukan keluarga ini. Dasar menantu kurang ajar. Ibu, tenang. Petugas Agus membentak pelan, membuat Ibu Ratna terkejut dan terdiam. Ia berjalan ke tengah ruangan, mengeluarkan buku catatan, matanya yang tajam menatap Ibu Ratna dan Yuni. Sekarang saya akan jelaskan dari sisi hukum agar ibu dan saudari Yuni mengerti. Suara polisi Agus terdengar jelas. Pertama, uang 100 juta yang diberikan oleh ibu kandung Ibu Sari adalah harta pribadi menurut hukum. Baik itu ibu mertua maupun suami, tidak ada yang berhak menggunakannya tanpa persetujuan pemiliknya. Ia berhenti sejenak, menatap tajam ke wajah Yuni yang mulai pucat. Kedua, jika apa yang dikatakan Ibu Sari benar, tindakan ibu merebut ponsel dan secara sepihak mentransfer 95 juta rupiah ke rekening lain tanpa persetujuan, perbuatan ini memiliki unsur tindak pidana perampasan aset secara terang-terangan, sesuai dengan pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan jumlah di atas 50 juta rupiah, ancaman hukumannya tidak ringan. Bisa mencapai pidana penjara 2-7 tahun. Tidak ada istilah orang dalam rumah saling mengambil tidak apa-apa. Mendengar kata pidana penjara, keringat mulai membasahi dahi Ibu Ratna. Seluruh tubuhnya menegang. Yuni yang berdiri di sampingnya juga gemetar, mencengkeram erat lengan kakaknya. Pak RT menggelengkan kepala dengan prihatin. Bu Ratna, ibu ini gegabah sekali. Uang menantu ya harus ditanya baik-baik, kenapa main transfer begitu saja? Bisa masuk penjara loh. Ibu Ratna tergagap, mencoba menyelamatkan sedikit harga dirinya. Tapi dia sukarela meminjamkan. Yuni bisa jadi saksi. Petugas polisi itu tersenyum tipis, senyum yang penuh dengan pengalaman. Saudari Yuni adalah penerima uang, kesaksiannya tidak memiliki nilai objektif. Jika kasus ini dibuatkan laporan, kami akan meminta pihak bank untuk mencetak rekening koran dan menyita kedua ponsel untuk memulihkan data dan memeriksa sidik jari. Pihak penyidik memiliki metode untuk mengetahui apakah saat transaksi Ibu Sari sedang menggendong anak atau memegang ponsel, dan apakah saat itu ia dalam kondisi sukarela atau terpaksa. Wajah Yuni kini pucat pasi. Ia tidak menyangka masalah ini bisa menjadi begitu serius hingga menyangkut hukum pidana. Petugas Agus menutup buku catatannya, menatap seluruh keluarga itu, dan memberikan ultimatum. Mengingat ini adalah konflik keluarga, saya beri waktu 1 jam untuk berunding. Jika setelah 1 jam uang 95 juta rupiah belum dikembalikan ke rekening Ibu Sari, kami akan membuat berita acara di tempat, meminta pemblokiran rekening saudari Yuni, dan mengundang semua yang terlibat ke Polsek untuk dimintai keterangan. Silakan putuskan sendiri. Setelah itu, kedua petugas polisi dan Pak RT keluar ke teras untuk merokok, memberikan ruang bagi keluarga itu untuk menyelesaikan masalah mereka. Di dalam ruang tamu, keheningan yang mematikan menyelimut. Tidak ada lagi suara teriakan,
Tidak ada lagi tangisan palsu, yang ada hanyalah napas ketakutan Ibu Ratna dan umpatan pelan Budi. Sari mengelus punggung putrinya, matanya yang tajam menatap orang-orang yang baru saja dengan kejam menindasnya. Meskipun hatinya masih sesak karena kelicikan keluarga suaminya, ada perasaan puas yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kejahatan akan selalu mendapat balasan. Pihak berwenang telah menjerat keluarga ini, mari kita lihat sampai kapan mereka bisa terus berakting. 1 jam hitungan mundur dimulai. Babak terakhir untuk membongkar topeng mereka akan segera dimulai. Jam dinding berdetak kering di dinding yang lembab dan belang-belang. Hitungan mundur 60 menit dimulai. Pintu ruang tamu ditutup setengah, menyisakan suasana yang begitu pekat dan menyesakan di dalamnya. Bahkan suara gerakan kecil bulan pun membuat orang-orang di ruangan itu terlonjak kaget. Budi menyambar ponselnya, jarinya dengan gugup menggulir daftar kontak. Ia mondar-mandir seperti ayam yang kebingungan, keringat membasahi punggung kemeja kerjanya. Halo Hung, ini aku, Budi. Budi buru-buru bersuara, memaksakan senyum ramah, meskipun wajahnya sudah pucat pasi. Aku lagi ada urusan mendadak, bisa pinjamkan 100 juta dulu? Bulan depan aku kembalikan, janji. Di seberang sana hening selama 2 detik, lalu suara seorang pria tertawa sinis. Budi, kau bercanda? 100 juta? Kemarin kita nongkrong, tagihan cuma 200 ribu saja, kau pura-pura ke toilet biar yang lain yang bayar. Waktu aku nikah, kau datang bawa istri cuma kasih amplop 150 ribu. Sekarang kau mau pinjam 100 juta? Bisa-bisa aku dicekik istriku. Sudahlah, aku sibuk. Tut, tut, tut. Wajah Budi berubah dari merah menjadi ungu. Ia tidak menyerah, terus menelepon sepupunya, lalu beberapa rekan kerja di tim teknisi internet. Tapi yang ia dapatkan hanyalah penolakan halus, telepon dimatikan, atau bahkan makian langsung karena sifatnya yang pelit dan perhitungan selama ini. Melemparkan ponselnya ke sofa, Budi memegangi kepalanya, menjambak rambutnya yang kotor. Di sudut ruangan, Yuni juga hampir gila. Ia terus-menerus menelepon pacarnya yang perlente, orang yang telah menjerumuskannya ke dalam arisan online. Angkat dong sayang, angkat teleponnya, kumohon. Yuni menggigiti kukunya hingga berdarah, mulutnya bergumam seperti orang gila. Namun, yang terdengar hanyalah suara operator wanita yang berulang-ulang, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Sang pacar telah memblokir nomornya, menghilang tanpa jejak. Yuni merosot ke lantai, menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan menangis sejadi-jadinya. Kali ini bukan air mata buaya, melainkan ketakutan yang luar biasa. Rentenir mengejarnya, mengancam akan memotong urat nadinya. Sekarang polisi mengancam akan memenjarakannya. Ia benar-benar terpojok. Budi melihat adiknya menangis, lalu menoleh pada ibunya yang duduk lemas di sudut sofa. Ia menelan ludah, suaranya mendesak, Bu, ambil buku tabungan pensiun ibu untuk selamatkan Yuni. Ibu lihat sendiri, polisi ada di luar. Apa ibu mau Yuni benar-benar masuk penjara? Mendengar 3 kata buku tabungan, Ibu Ratna langsung melompat seperti lintah disiram garam. Ia memegangi saku daster tempat ia menyembunyikan kunci lemari, giginya gemeretak. Kau gila? Kau mau membunuhku? Buku tabungan 150 juta itu uang simpananku seumur hidup untuk berobat kalau aku sakit nanti. Kalau diambil untuk membayar utang Yuni, nanti kalau aku terbaring sakit, apa kalian berdua mau merawatku? Atau kalian akan membuangku ke jalan? Tidak. Tidak akan kuambil sepeser pun. Terus ibu mau bagaimana? Aku tidak bisa pinjam dari siapa-siapa. Budi berteriak putus asa dengan suara pelan. Ibu Ratna melirik tajam ke arah Sari yang duduk diam menenangkan anaknya. Ia menunjuk ke arah Sari, menghasut Budi. Kau kan suaminya, tampar saja dia beberapa kali, suruh dia cabut laporannya. Perempuan kalau sudah menikah harus ikut keluarga suami. Apa dia mau memberontak? Nanti kalau polisi masuk, bilang saja dia sukarela meminjamkan. Dia tidak punya bukti, mau menuntut siapa? Mendengar ucapan ibunya, Yuni seperti orang tenggelam yang menemukan pelampung, ia segera mengangkat wajahnya. Benar, Mas. Ibu benar. Di kamar tadi cuma ada kita bertiga. Mana mungkin dia punya bukti ibu merebut ponselnya, kita bantah saja sampai mati. Sari duduk tidak jauh dari mereka, mendengar setiap bisikan dan rencana licik mereka. Senyum sinis terukir di wajahnya yang pucat. Mereka benar-benar tidak bisa diselamatkan lagi. Sampai saat ini pun, mereka masih berpikir bisa menindasnya seperti 3 bulan terakhir. Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu memecah suasana tegang. Tepat 1 jam telah berlalu. Petugas Agus dan Pak RT masuk kembali. Suasana di dalam ruangan seketika berubah. Waktu untuk berunding sudah habis. Apa masalahnya sudah selesai, Ibu Sari? Apa uangnya sudah ditransfer kembali ke rekening Anda? Petugas Agus bertanya dengan tegas. Tangannya sudah siap dengan buku catatan. Sari menggelengkan kepala, menjawab dengan jelas. Belum, Pak.
Belum sepeser pun. Ibu Ratna langsung melompat, menunjuk lurus ke wajah Sari. Bapak lihat sendiri, keluarga kami tidak punya uang. Dia sendiri yang bilang mau meminjamkan Yuni untuk bayar utang. Dia sendiri yang memberikan ponselnya pada Yuni untuk mentransfer. Sekarang dia memutarbalikkan fakta, memfitnah ibu mertuanya. Dia menantu kurang ajar. Saya mohon Bapak buat laporan, tangkap dia atas tuduhan pencemaran nama baik. Yuni juga berdiri, merapikan rambutnya yang acak-acakan, mencoba memasang wajah sedih. Benar Pak, jelas-jelas Mbak Sari yang sukarela meminjamkan. Dia sudah lama membenci saya. Jadi hari ini dia sengaja mengarang cerita untuk mencelakai saya. Mana mungkin dia punya bukti kalau ibu merebut ponselnya. Petugas Agus mengerutkan kening, menatap Sari. Ibu Sari, keluarga suami Anda bersikeras bahwa Anda secara sukarela menyerahkan aset. Jika Anda tidak memiliki bukti yang kuat, kasus ini akan berubah menjadi sengketa perdata, pinjam-meminjam. Pihak kepolisian tidak bisa langsung mengambil tindakan tegas. Mendengar itu, Budi bernapas lega, wajahnya tampak sombong. Ia melirik Sari seolah berkata, lihat, kau tidak akan menang. Namun, kepuasannya hanya berlangsung selama 3 detik. Sari dengan tenang meletakkan bulan di sofa, menyangganya dengan bantal. Ia berdiri, merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan ponselnya. Bukti ada di sini, Pak. Sari menunjuk ke arah rak TV, di mana terdapat sebuah kotak tisu kayu dengan ukiran bunga yang mencolok. Lebih dari sebulan yang lalu, saya perhatikan uang belanja harian dan beberapa kaleng susu formula bulan selalu berkurang secara tidak wajar. Karena tidak ingin membuat keributan dan menuduh tanpa bukti, saya membeli sebuah kamera super kecil yang disamarkan, terhubung ke Wi-Fi melalui ponsel, dan saya sembunyikan di dalam kotak tisu itu untuk memantau. Wajah ketiga anggota keluarga Budi seketika berubah. Mata Ibu Ratna melotot, mulutnya ternganga, tak bisa berkata apa-apa. Budi terpaku di tempat. Sari tidak memberi mereka kesempatan untuk bereaksi. Jarinya dengan cepat menggeser layar, membuka aplikasi kamera keamanan dan memutar rekaman video dari 1 jam yang lalu. Ia menaikkan volume hingga maksimal, meletakkan ponselnya di atas meja kaca di depan petugas Agus. Layar ponsel yang jernih menampilkan seluruh ruang tamu. Terlihat gambar Sari sedang menangis menatap layar ponselnya. Pintu terbuka. Ibu Ratna dan Yuni masuk. Kemudian, suara yang jernih dan keras terdengar dari speaker ponsel. Wah, Besan mengirimimu uang sebanyak ini? Gambar Ibu Ratna menerjang dengan kasar, merebut ponsel dari tangan menantunya. Bu, kembalikan ponselku. Untuk apa kau berteriak? Sekali kau menikah dengan anakku, bahkan arwah leluhurmu pun menjadi milik keluarga ini. Uang dari ibumu juga uang keluarga suamimu. Yuni sedang ditagih utang, sebagai kakak ipar. Apa kau tega melihatnya celaka tanpa menolong? Setiap gambar, setiap kata, begitu jelas dan tak terbantahkan, terus mengalir, menampar wajah-wajah yang kini pucat pasi karena ketakutan. Itu adalah vonis baja, bukti yang tak terbantahkan atas kejahatan perampasan aset secara terang-terangan. Wajah petugas Agus menjadi serius. Ia menoleh ke arah Ibu Ratna dan Yuni, suaranya kini penuh dengan ketegasan hukum. Sekarang sudah jelas, Ibu Ratna, Saudari Yuni, perbuatan kalian sudah memenuhi unsur pidana. Kasus ini bukan lagi sengketa perdata. Dan kau, Budi, sebagai suami, kau melindungi perbuatan melanggar hukum keluargamu. Nanti kau juga akan kami undang ke Polsek untuk dimintai keterangan. Mendengar itu, kedua kaki Ibu Ratna lemas, ia ambruk ke lantai keramik. Ia tidak lagi punya kekuatan untuk berteriak atau berpura-pura. Ia hanya bisa menangkupkan kedua tangannya, memohon. Ya Tuhan, saya tidak tahu hukum, Pak, saya mohon maaf. Sari, Ibu minta maaf. Nak, Ibu khilaf. Yuni yang ketakutan, memeluk erat kaki kakaknya, menangis histeris. Tapi Budi saat ini juga sedang gemetar. Wajahnya pucat pasi, tidak ada lagi harga diri semu yang bisa ia pamerkan, untuk menceramahi istrinya. Ia bergegas menghampiri Sari, memohon. Sari, tolonglah aku, tolonglah keluarga ini. Bicaralah pada polisi, katakan ini hanya salah paham. Aku akan memaksa ibu dan Yuni mengembalikan uangmu sekarang juga. Jangan jebloskan ibu dan adikku ke penjara. Sari menepis tangan Budi dengan kasar. Matanya menatap Budi dengan penuh penghinaan. Sifat pengecut pria ini telah melampaui batas pengampunan. Sudah terlambat. Jawab Sari singkat, suaranya sedingin es. Kalian punya waktu 1 jam untuk menyesal, tapi kalian malah memilih untuk memfitnah dan menginjak-injakku sekali lagi. Biarkan hukum yang menyelesaikan semuanya. Kemudian, ia menoleh ke petugas polisi. Mohon dibuatkan berita acaranya dan blokir rekening atas nama Yuni Lestari. Saya akan bekerja sama dan menyerahkan semua bukti. Sementara polisi mulai mencatat berita acara dan menelepon pihak bank,
Sari berjalan masuk ke kamar tidurnya yang sempit. Ia menarik resleting tas travelnya yang sudah usang, hanya memasukkan 2 setel pakaiannya, beberapa setel pakaian bayi Bulan, dan kaleng susu yang sedang diminum. Semua pakaian dan barang-barang yang pernah Budi belikan untuknya saat menikah, ia tinggalkan. Sari mengenakan gendongan, dengan hati-hati meletakkan Bulan di depan dadanya. Bayi kecil itu berbaring dengan tenang dalam kehangatan ibunya, matanya yang bulat menatap sekeliling dengan heran. Sari membawa tasnya, melangkah keluar dari kamar dengan mantap. Budi melihat istrinya bersiap pergi, ia panik dan menghalangi pintu. "Kau mau kemana? Masalah keluarga kita selesaikan sendiri, kau mau membawa anakku kemana?" Sari menatap lurus ke wajah suaminya yang payah, matanya mantap, tanpa setetes air mata, tanpa sedikit pun kerinduan. "Minggir." Hanya 2 kata singkat dan tajam. Tekanan dari tatapan mata Sari membuat Budi tanpa sadar mundur selangkah. Ia menarik tangannya, berdiri kaku seperti sebatang kayu lapuk. Sari melangkah lurus keluar gang. Ia melewati Ibu Ratna yang menangis terseduh-seduh, melewati Yuni yang meringkuk ketakutan, dan melewati Budi tanpa menoleh sedikit pun. Pintu besi rumah itu terbanting di belakangnya dengan suara yang berat. Suara itu memutus tuntas hari-hari kelamnya sebagai menantu yang tertindas. Angin dari ujung gang berhembus, membawa hawa panas siang hari di Jakarta. Tapi bagi Sari saat ini, itu adalah hembusan udara kebebasan yang telah lama hilang darinya. Kakinya terasa ringan, melangkah dengan gagah ke depan, keluar dari gang yang berliku dan menyesakan. Terik matahari siang di Jakarta langsung menyengat wajah Sari. Ia berjalan tanpa tujuan, bahunya terasa berat karena lelah dan beban yang baru saja ia lepaskan. Suara klakson motor yang bising di Jalan Raya Bogor memecah lamunannya, tetapi kepalanya saat ini terasa kosong. Bulan, dalam dekapan ibunya, bernapas dengan teratur dan tenang. Sari berhenti di sebuah taman kota kecil di pinggir jalan, menjatuhkan dirinya di bangku batu di bawah naungan pohon ketapang yang rindang. Ia meletakkan tas travelnya yang usang di sampingnya, dengan hati-hati melonggarkan gendongan agar putrinya bisa bernapas lebih leluasa. Melihat wajah damai anaknya yang tertidur, hidungnya terasa perih. Baru beberapa jam yang lalu, hidupnya telah berubah arah. Tanpa rumah, tanpa uang, tidak tahu di mana mereka akan tidur malam ini. Tepat pada saat itu, ponsel di saku jaketnya bergetar hebat. Layar menunjukkan panggilan video dari WhatsApp, nama ibu tertera dengan jelas. Jantung Sari berdebar kencang. Ia buru-buru mengusap sudut matanya dengan punggung tangan, menarik napas dalam-dalam, mencoba memaksakan senyum secerah mungkin, baru kemudian menerima panggilan itu. Di layar, wajah ibunya, Ibu Lestari, yang kurus dan legam karena terpaan angin dan matahari di kampung, muncul. Ia sedang duduk di balai-balai bambu di depan rumah. Di sekelilingnya ada beberapa ikat kangkung yang baru saja dipetik dari sawah. Dahinya berkeringat, daster lamanya basah di bagian punggung. "Sari, Bulan sudah tidur? Kamu lagi apa kok matanya merah begitu?" Suara Ibu Lestari yang parau dengan logat Sunda yang kental terdengar, penuh dengan kekhawatiran. Sari menggigit bibir bawahnya kuat-kuat untuk menahan isakan yang hendak keluar. Ia mengangkat tangan, pura-pura menghalangi sinar matahari sambil tersenyum lebar. "Aku lagi di supermarket, Bu, mau beli beberapa barang. Tadi kena debu, makanya mata perih. Bulan baru selesai menyusu, tidur pulas. Ibu lihat nih." Sari memutar sedikit kameranya ke arah Bulan, menghindari tatapan ibunya yang menyelidik. "Oh, syukurlah, cucu nenek anteng ya." Ibu Lestari tersenyum lembut, kerutan di sudut matanya terlihat jelas. "Uangnya sudah diterima, ibu tadi ke bank di kota, langsung transfer ke rekeningmu. Jangan hemat-hemat, pakai untuk makan yang bergizi biar asinya banyak." Keluarga Bu Ratna itu ibu tahu sifatnya. Pelitnya minta ampun. "Kamu simpan saja uangnya untuk kebutuhanmu. Sewa orang untuk bersih-bersih biar tidak capek. Kalau kurang, bilang sama ibu. Di kampung, makan sayur sama nasi saja sudah cukup, tidak banyak pengeluaran." Setiap kata dari ibunya bagai jarum yang menusuk jantung Sari yang sedang berdarah. Ibunya menahan lapar, menjual sawah, bahkan mencairkan seluruh dana pensiunnya yang tidak seberapa untuk dikirimkan kepada putrinya. Sementara ia, tak berdaya melihat keluarga suaminya merampasnya begitu saja. Iya, Bu, sudah diterima semua." Suara Sari mulai tercekat, pecah. "Ibu jaga kesehatan ya, aku sudah di kasir, berisik sekali. Nanti aku telepon lagi ya, Bu." Tanpa menunggu ibunya menjawab, Sari buru-buru mematikan panggilan. Layar ponsel menjadi gelap, senyum paksa di bibir Sari langsung runtuh. Ia menundukkan kepalanya, memeluk lututnya dengan kedua tangan, dan menangis terseduh-seduh. Tangisan yang tertahan, tangisan seorang wanita yang terpojok, akhirnya pecah di tengah keheningan taman. Ia menangis karena kasihan pada ibunya, pada anaknya, dan pada nasibnya sendiri yang salah memilih suami. Tiba-tiba,
Suara decitan rem mobil yang memekakkan telinga terdengar di pinggir jalan. Sebuah mobil pickup yang penuh debu, dengan bak belakang yang dipenuhi gulungan kabel dan pipa, berhenti mendadak. Pintu mobil terbuka, seorang pria berusia sekitar 55 tahun, bertubuh tambun, mengenakan kaos polo berkerah yang kancingnya terbuka, turun dari mobil. Ia menyalakan sebatang rokok, hendak melangkah ke warung kopi di pinggir taman, tetapi langkahnya terhenti. Matanya menyipit, menatap tajam ke arah bangku batu. "Loh, itu Sari, kan?" Suara beratnya yang lantang terdengar. Sari terkejut, mengangkat wajahnya. Melalui air mata yang mengaburkan pandangannya, ia mengenali pria yang sedang berjalan ke arahnya. Paman Wibowo." Sari tergagap. Paman Wibowo adalah sepupu jauh dari pihak ibunya, seorang pengusaha bahan bangunan yang cukup dikenal di daerah Depok dan Jakarta Timur. Dulu saat pernikahan Sari, Paman Wibowo juga datang, dan dengan terang-terangan mengatakan bahwa calon suami keponakannya itu terlihat seperti orang susah dan tidak punya pendirian. Sifatnya meledak-ledak seperti petasan, bicaranya ceplas-ceplos, tetapi sangat menyayangi sanak saudaranya. Melihat keponakannya dengan wajah kuyu, mata bengkak, sambil menggendong bayi, dan di sampingnya ada tas travel yang menggembung, Paman Wibowo membuang rokoknya ke tanah, menginjaknya dengan ujung sepatu. "Ya ampun. Kenapa kamu dan anakmu duduk di sini? Mana si Budi? Kenapa kamu bawa-bawa tas pakaian begini?" Pamannya mengerutkan kening, suaranya meninggi, tetapi penuh dengan rasa iba. Melihat kerabat dekatnya, semua pertahanan Sari runtuh. Ia terisak, air matanya kembali mengalir deras. Paman Wibowo mengibaskan tangannya. "Sudah, jangan menangis di sini, nanti dilihat orang. Ayo naik mobil, Paman ajak makan dulu. Badanmu pucat begitu seperti daun pisang kering." Paman Wibowo dengan sigap mengangkat tas Sari, melemparkannya ke bangku belakang, lalu membantu Sari dan Bulan naik ke mobil pickup yang sejuk karena AC. Setelah berkendara sejenak, ia berhenti di sebuah warung soto Betawi yang luas, memesan 2 porsi soto spesial dengan banyak daging. Makan dulu biar hangat. Nanti ceritakan semua sama Paman. Siapa yang berani mengganggumu? Apa si Budi memukulmu?" Paman Wibowo duduk di hadapannya, menuangkan segelas es teh dan meminumnya sekali teguk. Sambil menyuapkan kuah soto yang hangat ke mulut Sari, dengan berlinang air mata Sari menceritakan semua kejadiannya. Mulai dari 3 bulan masa nifas yang seperti neraka, sifat Budi yang lemah, hingga puncaknya saat Ibu Ratna dan Yuni merampas 100 juta rupiah kiriman ibunya, dan drama pemutarbalikan fakta di depan polisi. Paman Wibowo memukul meja stainless steel dengan keras, membuat beberapa pengunjung di meja sebelah terkejut dan menoleh. Wajahnya memerah, urat lehernya menonjol. "Kurang ajar, keluarga si Budi itu benar-benar tidak punya otak." Pamannya menggeram, suaranya bergetar karena marah. "Di mana ada ceritanya merampok uang nifas menantu? Si Budi itu pengecut. Waktu nikahan sudah Paman bilang jangan mau sama keluarga itu, kamu tidak mau dengar." Sari menunduk, menangis. Paman Wibowo menghela napas, menyesal. Ia menepuk bahu keponakannya. "Sudah, Paman salah bicara. Masalahnya sudah begini, jangan menangis lagi. Tidak ada gunanya menangis untuk orang-orang seperti itu. Keputusanmu melapor polisi sudah benar, untung kamu cerdas pasang kamera, kalau tidak, hari ini kamu melompat ke Sungai Ciliwung pun tidak akan bisa membersihkan namamu. Jangan takut pada siapapun, ada Paman di sini. Urusan keluarga si Budi biar Paman yang atasi." Kemudian, Paman Wibowo mengeluarkan ponselnya, menelepon salah satu anak buahnya yang biasa menangani penagihan utang dan investigasi pasar. "Halo, Heng, cek sekarang juga seorang perempuan bernama Yuni Lestari, adiknya si Budi teknisi internet di Gang X, Jalan Raya Bogor, Jakarta Timur. Cari tahu dia terlibat arisan online bodong dengan kelompok mana, utangnya di rentenir mana saja. Bongkar semua jaringannya sampai ke akar-akarnya. Aku harus pegang kartu truf mereka untuk memberi pelajaran." Menutup telepon, Paman Wibowo menatap Sari dengan tatapan mantap. "Selesai makan, Paman antar kamu ke Depok. Paman baru saja merenovasi rumah 2 lantai di sana, rencananya bulan depan mau disewakan. Perabot, tempat tidur, semua sudah ada. Kamu dan anakmu tinggal di sana saja, tidak usah pusing soal sewa. Kurang popok, kurang susu. Nanti Paman suruh orang antar. Jangan sekali-kali telepon ibumu di kampung sambil menangis. Nanti dia sakit, malah tambah repot." Sari menatap pamannya, dadanya yang sesak tiba-tiba terasa lega. Di saat ia terombang-ambing dalam keputusasaan, uluran tangan dari keluarga telah menyelamatkannya. Ia mengangguk, menyeka air matanya. Kelemahan telah ia tinggalkan di belakang. Mulai saat ini, ia harus kuat untuk menjadi sandaran bagi Bulan, dan untuk menuntut keadilan dari orang-orang yang telah mendorongnya ke jurang keputusasaan. Rumah 2 lantai di Depok itu sunyi,
Hanya terdengar suara kipas angin di langit-langit dan dengkuran halus bulan. Keesokan paginya, saat sinar matahari pertama menembus celah jendela, Sari membuat segelas air hangat dan duduk di meja makan kecil. Semalam adalah malam pertama dalam 3 bulan ia bisa tidur nyenyak tanpa mimpi buruk, tanpa harus mendengar helaan napas berat atau suara ketikan ponsel Budi. Sari membuka ponselnya, mencari nama Tia pengacara di daftar kontaknya. Tia adalah teman dekatnya sejak kuliah. Sekarang bekerja di sebuah kantor hukum ternama di Jakarta Selatan. Halo sahabatku, ibu-ibu menyusui. Pagi-pagi begini telepon, ada apa? Bulan sehat? Suara Tia yang ceria dan penuh energi terdengar dari seberang. Sari menarik napas dalam-dalam, suaranya kini tegas, tanpa sedikit pun kelemahan. Tia, kamu biasa mengurus gugatan cerai kan? Tolong bantu aku sudah memutuskan untuk menceraikan Budi. Di seberang sana hening selama 3 detik, lalu Tia berteriak, ya Tuhan, akhirnya kamu sadar juga. Sudah kubilang laki-laki pengecut dan anak mami seperti si Budi itu tidak bisa diandalkan. Oke, ceritakan padaku, kemarin ada apa? Sari dengan jelas menceritakan seluruh kejadian. 100 juta rupiah. Drama pemutarbalikan fakta oleh ibu dan adik iparnya, tamparan Budi, dan keputusannya untuk pergi dari rumah. Setelah mendengar semuanya, Tia mengumpat dengan keras. Kurang ajar, mereka itu bukan manusia lagi. Keputusanmu memanggil polisi dan meminta pemblokiran rekening itu sudah sangat tepat. Aku akan membantumu mengurus gugatan cerai dan hak asuh anak. Tapi tunggu dulu, aset bersama kalian apa saja? Harus didata dengan jelas agar pengadilan bisa membaginya. Jangan sampai mereka seenaknya. Sari berpikir sejenak. Uang tunai tidak ada. Gaji cuti melahirkanku sudah habis. Gaji Budi, setengahnya lebih dipegang ibunya. Hanya ada mobil Toyota Avanza yang kami beli dengan susah payah, mencicil, dan pinjam dari saudara awal tahun lalu. Mobil itu atas nama Budi, tapi dibeli setelah menikah, jadi itu harta bersama. Beberapa bulan ini Budi bilang mobilnya disewakan ke bosnya untuk menambah uang susu. Oke, jawab Tia, suaranya berubah menjadi profesional. Kirim foto KTP si Budi ke sini. Aku punya kenalan di bank, aku akan minta mereka mengecek riwayat kreditnya, jangan sampai dia punya utang tersembunyi. Nanti di pengadilan kalau ketahuan ada utang bersama, bisa repot. Siang nanti aku kabari lagi. Panggilan berakhir. Sari baru saja selesai menjemur pakaian anaknya ketika mendengar suara mobil pickup berhenti di depan rumah. Paman Wibowo masuk, membawa tumpukan popok, susu, buah-buahan, dan bahkan satu panci opor ayam yang masih hangat. Paman, kenapa beli sebanyak ini? Aku tidak akan habis. Sari bergegas membantu. Wajah Paman Wibowo hari ini tampak serius, tidak seceria kemarin. Ia duduk di sofa ruang tamu, mengeluarkan sebungkus rokok, menyalakannya, mengisap dalam-dalam, lalu menatap Sari dengan tatapan serius. Duduk sini, nak, anak buah paman, kemarin sudah menyelidiki latar belakang utang si Yuni. Masalahnya tidak sesederhana yang kamu kira. Sari dengan cemas menarik kursi dan duduk. Dia benar-benar ditagih rentenir paman? Dia main judi atau apa? Paman Wibowo mengetukkan abunya ke asbak, suaranya berat. Dia bukan korban. Perempuan licik itu penipu profesional. Dia tidak ikut arisan abal-abal di pasar. Dia itu bandar arisan online bodong. Modusnya adalah mengumpulkan dana dengan iming-iming bunga tinggi. Menggunakan uang anggota baru untuk membayar bunga anggota lama. Awalnya dia membayar bunga dengan lancar untuk memancing orang menaruh uang miliaran. Minggu lalu, atasannya kabur membawa semua uang, dan jaringannya runtuh. Sekarang, orang-orang yang dia tipu menyewa preman untuk memburunya, mengancam akan memotong tangannya. Sari ternganga. Ia tahu adik iparnya malas dan suka bersenang-senang, tapi tidak menyangka ia begitu berani dan licik hingga menipu satu sistem. Pantas saja kemarin ibu mertuaku panik merebut uangku untuk menyelamatkannya, Sari bergumam. Tapi itu bukan yang paling parah. Paman Wibowo mematikan rokoknya, matanya setajam pisau. Kamu tahu siapa di daftar penyetor arisan si Yuni yang paling besar? Yang menyuntikkan dana paling banyak 3 bulan lalu? Jantung Sari tiba-tiba berdebar kencang. Firasat buruk menyergapnya. Ia menatap pamannya, mulutnya tergagap. Maksud paman. Tepat pada saat itu ponsel Sari berdering. Tia menelepon kembali. Sari buru-buru mengangkatnya dan mengaktifkan loudspeaker. Sari, dengarkan aku baik-baik. Kamu harus tenang ya. Suara Tia di seberang terdengar tergesa-gesa. Aku baru saja selesai mengecek BI checking si Budi. Ya Tuhan. Bajingan itu sudah menipumu. Menipu apa Tia? Coba jelaskan. Sari berteriak, tangannya mencengkeram erat kursi. Dia punya tunggakan utang 200 juta di sebuah perusahaan leasing, sudah 2 bulan tidak bayar bunga. Skor kreditnya sudah masuk kolektibilitas 5. Aku minta orangku menelusuri. Ternyata dia menggunakan Toyota Avanza. Aset bersama kalian,
untuk digadaikan di Pegadaian Besar, lalu dari sana dia mengajukan pinjaman tunai. Tanda tanganmu di surat persetujuan gadai aset itu palsu. Dia diam-diam menggadaikan mobil di belakangmu untuk mendapatkan uang tunai 200 juta. Telinga Sari berdengung, dunia di sekitarnya seolah berputar. 200 juta, angka yang sangat besar bagi pendapatan keluarganya yang pas-pasan. Paman Wibowo yang duduk di hadapannya memukul meja, melanjutkan ceritanya yang tadi terputus. Dan 200 juta itu, si Budi serahkan seluruhnya pada si Yuni. Anak buah paman menemukan catatannya di buku arisan perempuan licik itu. Suamimu itu tergiur keuntungan, dibujuk adiknya dengan iming-iming bunga 20% sebulan. Dia gelap mata, menggadaikan mobil dan melemparkan 200 juta itu ke dalam jebakan penipuan adiknya sendiri, berharap bisa melipat gandakan aset. Semua kepingan teka-teki yang pecah tiba-tiba menyatu, membentuk sebuah gambaran yang kejam dan menjijikkan. Mobil yang menghilang selama berbulan-bulan dengan alasan disewakan. Pembelaan Budi yang buta saat ibunya merampas uang Sari. Tamparan keras yang ia daratkan di wajahnya saat ia menuntut keadilan. Semua itu bukan hanya karena sifatnya yang lemah dan membela keluarganya secara buta. Budi tidak bersalah. Ia sepenuhnya sadar. Ia ikut serta dengan Ibu Ratna merampas 95 juta dari Sari karena ia berharap uang itu bisa menyelamatkan Yuni, dan yang terpenting, menyelamatkan investasinya sebesar 200 juta yang ia dapatkan dari menggadaikan mobil mereka secara diam-diam. Budi telah siap mengkhianati istrinya, merampas keringat dan air mata ibu mertuanya, menjerumuskan istri dan anaknya ke dalam tumpukan utang, hanya untuk memuaskan keserakahannya dan menutupi kejahatannya yang keji. Sebuah tusukan dari belakang yang mematikan, menghancurkan semua kepercayaan. Halo? Sari? Kamu masih dengar aku? Jangan syok begitu. Suara Tia dari loudspeaker menarik Sari kembali ke dunia nyata. Sari mengangkat ponselnya, mematikan loudspeaker. Tidak ada air mata, tidak ada isakan. Wajahnya kini begitu tenang, dengan cara yang menakutkan. Senyum sinis setajam silet terukir di bibirnya. Aku dengar, Tia. Suara Sari dalam dan jelas. Buatkan aku surat gugatan cerai sekarang juga. Tulis dengan jelas, hak asuh anak jatuh padaku, dan seluruh utang 200 juta itu adalah utang pribadi Budi Santoso, yang ia ambil dengan memalsukan tanda tangan dan tidak ada hubungannya denganku. Tapi apa dia mau tanda tangan? Pengecut itu pasti akan mengelak dan menuntut utang dibagi dua, Tia khawatir. Sari menoleh pada Paman Wibowo. Pamannya mengangguk mantap. Matanya menyiratkan kesiapan untuk menjadi pendukung yang kokoh. Dia akan menandatanganinya. Sela Sari, matanya menatap keluar jendela yang cerah. Besok mereka minta bertemu denganku untuk bernegosiasi, agar aku mencabut laporan terhadap Yuni. Aku akan membuat keluarga itu sadar bahwa mengusikku dan anakku adalah kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Tidak ada lagi kompromi, tidak ada lagi belas kasihan. Mereka yang telah dengan kejam mendorongnya ke dalam lumpur, akan ia paksa untuk menelan buah pahit yang mereka tanam sendiri. Tepat pukul 10 pagi, di sebuah kafe yang tenang di sebuah gang lebar di Jakarta Timur. Sari mendorong pintu kaca dan masuk. Hari ini, ia menitipkan bulan pada istri Paman Wibowo. Tidak ada lagi gendongan kumal. Tidak ada lagi wajah pucat dan lelah seorang ibu nifas yang tertekan. Sari mengenakan kemeja sutra berwarna gelap, rambutnya disanggul rapi. Wajahnya dirias tipis menutupi lingkaran hitam di bawah matanya. Ketenangan dan sikap dingin terpancar dari setiap langkahnya, membuat Budi, Ibu Ratna, dan Yuni yang duduk di meja sudut menjadi canggung dan saling berpandangan. Sari menarik kursi, duduk di hadapan mereka. Di atas meja ada 3 gelas jus jeruk yang belum tersentuh. Suasana begitu tegang hingga suara mesin kopi dari bar terdengar jelas. Ibu Ratna berdeham, memaksakan senyum canggung di wajahnya yang penuh kerutan. Ia mendorong setumpuk uang yang dibungkus rapi dengan kertas koran dan selembar kertas catatan yang terlipat ke arah Sari. Sari, nak, suara Ibu Ratna direndahkan, tidak ada lagi nada melengking dan angkuh seperti kemarin. Kemarin Ibu hilaf, terlalu emosi. Semalam Ibu tidak bisa tidur, memikirkan betapa salahnya perbuatan Ibu padamu dan Besan. Hari ini Ibu panggil kamu ke sini agar kita bisa bicara baik-baik. Masalah keluarga jangan sampai dibawa ke polisi, nanti jadi bahan tertawaan orang. Ini ada 50 juta, Ibu baru saja pinjam dari sanak saudara. Sisanya 45 juta, Ibu tulis surat utang di sini. Setiap bulan dari uang pensiun Ibu dan gaji Yuni, Ibu akan cicil sampai lunas. Budi, yang duduk di sampingnya, melihat ibunya melunak, ikut maju, mencoba meraih tangan Sari, tetapi ditepis. Ia memainkan kartu simpati, matanya berkedip-kedip, berpura-pura menyesal. Sayang, lihat,
Ibu sudah mengakui kesalahannya. Kita hidup bersama karena cinta dan kasih sayang. Orang bilang, jangan memukul orang yang sudah menyerah. Kalau kamu membuat keributan ini, ibu masuk penjara, keluarga kita akan hancur. Nanti bulan besar, bagaimana dia akan menghadapi dunia kalau neneknya punya catatan kriminal? Ambil saja dulu 50 juta ini, lalu cabut laporan di polsek. Pulanglah, aku janji akan menebus semua kesalahanku, tidak akan membiarkanmu dan Bulan menderita lagi. Sari menatap tumpukan uang 50 juta itu, lalu melirik surat utang yang ditulis dengan tulisan cakar ayam. Ia tertawa. Tawa sinis yang tajam terdengar di tengah keheningan kafe, membuat ketiga orang di hadapannya terlonjak kaget. Kasih sayang? Menebus kesalahan? Sari mengulangi dua frasa itu, matanya menatap tajam ke wajah Budi. Kemarin saat aku dirampok oleh ibumu, ditampar olehmu sampai bengkak, di mana kasih sayangmu? Sekarang setelah polisi turun tangan, takut masuk penjara, takut kehilangan muka, baru kalian menggelar sandiwara permintaan maaf yang konyol ini? Kalian pikir aku masih Sari yang bodoh dan penurut seperti 3 bulan terakhir, yang bisa kalian atur sesuka hati? Sari mengambil surat utang itu, perlahan merobeknya menjadi 2, lalu 4, di depan mata Ibu Ratna yang terbelalak. Ia melemparkan sobekan kertas itu ke atas meja. Aku tidak butuh kertas bekas. Uang yang kalian rampok dariku adalah 95 juta, tidak kurang sepeser pun, tidak ada cicilan 1 hari pun. Suaranya tegas dan mantap. Yuni, yang sejak tadi diam, melihat Sari merobek surat utang, darahnya mendidih. Sifatnya yang manja dan kurang ajar langsung muncul. Ia memukul meja, melotot. Mbak, jangan keterlaluan. Ibuku sudah merendah, minta maaf, dan membayar lebih dari setengahnya. Mbak mau apa lagi? Jangan memojokkan orang, keluarga kami sedang tidak punya uang. Kalau Mbak sobek surat utangnya, ya cuma dapat 50 juta itu saja. Silakan lapor polisi, lihat saja apa bisa dapat semua. Sari sama sekali tidak gentar dengan sikap Yuni. Ia menyeringai, matanya perlahan menatap adik iparnya. Tidak punya uang? Sari bertanya balik dengan nada mengejek. Jarinya menunjuk lurus ke pergelangan tangan Yuni. Gelang emas 3 gram yang kau pakai itu, waktu akikah Bulan kau pamer harganya hampir 2,5 juta. Lepaskan, dan kunci motor Honda Vario baru yang kau letakkan di meja itu juga. Serahkan motornya, aku akan bawa ke Pegadaian. Cukup untuk menutupi sisa 45 juta. Sisanya akan kukembalikan. Mbak gila, ya. Yuni menjerit seperti lintah disiram garam. Ia buru-buru menutupi gelang emasnya dan menyambar kunci motor. Ini barang pribadiku, hak apa Mbak mau menyitanya? Nenek Mbak di kampung saja belum tentu seumur hidup bisa naik motor ini, beraninya Mbak minta. Ibu Ratna juga panik, merentangkan tangan melindungi putrinya. Sari, jangan menekan kami seperti ini. Motor itu alat Yuni mencari nafkah. Kalau kamu ambil, dia mau kerja pakai apa? Berilah kami jalan keluar. Jalan keluar? Sari menggeram, mengeluarkan setumpuk berkas dari tasnya dan melemparkannya ke meja. Suara benturan kering itu membuat Budi dan Yuni terkejut. Saat kalian bersekongkol merampok uang susu dan popok anakku, apa kalian memberiku dan anakku jalan keluar? Sari mengetuk-ngetukkan jarinya di atas berkas itu, matanya menyala seperti api. Aku beri kalian kesempatan terakhir untuk menebus kesalahan. Tapi kalian masih saja bersandiwara. Sekarang, buka mata kalian dan lihat ini apa. Sari mendorong berkas itu ke arah Yuni. Berkas jaringan arisan online bodong, daftar lebih dari 20 korban, bukti transfer, bunga 20% sebulan, dan semua pesan di mana kau menjanjikan keuntungan besar. Atasanmu sudah kabur, kan? Preman sedang mencarimu untuk memotong tanganmu, kan? Wajah Yuni seketika pucat pasi. Ia gemetar, bibirnya bergerak-gerak tanpa suara. Ibu Ratna tertegun, menoleh pada putrinya, meminta penjelasan, tetapi yang ia lihat hanyalah Yuni yang meringkuk ketakutan. Sari tidak berhenti di situ. Ia menoleh pada Budi, yang dahinya sudah basah oleh keringat. Dan kau, Budi Santoso? Sari menggeram, mengeluarkan selembar fotokopian surat dengan stempel merah dari berkas itu. Kau pikir aku tidak tahu di mana Toyota Avanza kita sekarang? Memalsukan tanda tanganku di surat persetujuan untuk menggadaikan aset bersama demi mendapatkan pinjaman 200 juta. Lalu menyerahkan semua uang itu ke jaringan penipuan adikmu. Sudah 2 bulan menunggak, skor kreditmu sudah jelek. Budi seolah disambar petir. Ia ternganga, kedua tangannya memegangi kepala, dan menunduk ke meja. Syok karena semua rahasia kotornya terbongkar, ia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk membela diri. Ibu Ratna akhirnya sadar, ia mencengkeram lengan Budi, mengguncangnya dengan keras. Ya Tuhan, Budi, kamu gadaikan mobil, kamu kasih 200 juta pada Yuni untuk apa? Kalian mau membunuh ibu? Ia meraung, air matanya bercucuran, lalu berbalik memukuli punggung putrinya.
celaka keluarga kita. Kenapa kalian berani melakukan hal gila ini? Diam semua. Sari berteriak, memukul meja dengan keras, membuat ketiganya terdiam. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap tajam mata Budi dan Yuni, melancarkan serangan terakhir. Pilihannya sekarang, transfer sisa 45 juta sekarang juga ke rekeningku, atau berkas ini, beserta bukti pemalsuan tanda tangan, akan berada di meja divisi kejahatan ekonomi siang ini. Saat itu terjadi, bukan hanya Ibu Ratna yang akan menghadapi tuduhan perampokan, tapi juga kau, Yuni, dan kau, Budi, akan sama-sama mendekam di penjara karena penipuan dan pemalsuan dokumen. Silakan pilih. Keheningan yang menakutkan menyelimuti. Yang terdengar hanyalah isakan Ibu Ratna. Yuni begitu ketakutan hingga menangis terseduh-seduh. Menghadapi polisi, rentenir, dan ancaman penjara, sedikit harga diri dan sifat kurang ajarnya telah hancur lebur. Budi mengangkat wajahnya, matanya merah, penuh kepanikan. Ia bergegas menoleh pada ibunya, suaranya memohon seperti orang yang akan tenggelam. Bu, cairkan buku tabungan ibu untuk menyelamatkan kami. Kalau ibu tidak menolong, aku dan Yuni benar-benar akan masuk penjara. Bu, aku mohon Bu. Ibu Ratna mendengar kata buku tabungan, seluruh tubuhnya gemetar. Tetapi melihat kedua anaknya, yang satu menangis, yang satu memohon, ia menggertakkan gigi, air mata mengalir di pipinya yang keriput. Tidak ada jalan lain. Ia mengeluarkan ponselnya, tangannya yang gemetar membuka aplikasi mobile banking. 10 menit kemudian, notifikasi di ponsel Sari berbunyi, layar menunjukkan saldo bertambah 45 juta. Sari mengambil tumpukan uang tunai 50 juta di atas meja. Memasukkannya ke dalam tas, lalu memeriksa mutasi rekening di ponselnya. Benar, 95 juta telah kembali, ditambah 5 juta uang tunai yang ia pegang, genap 100 juta milik ibunya di kampung. Sari dengan tenang berdiri, merapikan bajunya. Ia menatap sekilas 3 wajah pucat pasi keluarga suaminya. Mereka yang baru saja sombong dan licik, kini menelan buah pahit dari keserakahan mereka sendiri. Pesta sudah selesai, kata Sari dingin. Polsek akan menghubungi kalian untuk proses pencabutan laporan kasus 100 juta itu. Tapi urusanku dengan keluarga ini belum selesai. Kemudian Sari berbalik dan melangkah keluar dari kafe. Ia mendorong pintu kaca, melangkah ke bawah sinar matahari yang cerah. Di belakangnya, di sudut kafe, yang tersisa hanyalah isak tangis dan keputusasaan dari mereka yang topengnya baru saja dilucuti. Pukul 3 sore, matahari bersinar miring menembus kanopi pohon di halaman beton kantor Polsek. Sari duduk di bangku batu, jarinya dengan cepat menggeser layar ponsel. Transaksi transfer 100 juta rupiah ke rekening Ibu Lestari di kampung baru saja berhasil. Ia dengan hati-hati mengetik pesan tambahan, uang ini Sari kembalikan, tolong Ibu simpan ya. Sari di sini sudah aman, Ibu jangan khawatir. Melihat tulisan transaksi berhasil, beban berat di dadanya sejak kemarin akhirnya terangkat. Suara sandal jepit terdengar dari arah teras. Budi keluar dari ruang piket, wajahnya yang kelabu kini sedikit lebih rileks. Sari baru saja menyelesaikan prosedur pencabutan laporan atas tindakan perampasan aset oleh Ibu Ratna dan Yuni. Kasus ditutup. Keluarga berantakan itu untuk sementara waktu lolos dari jerat hukum. Melihat Sari duduk di sana, Budi menggosok-gosokkan kedua tangannya, melangkah mendekat. Ia memaksakan senyum, mencoba berdamai dengan nada serendah dan selembut mungkin. Sudah. Urusan polisi sudah beres. Suami istri bertengkar itu biasa. Piring saja bisa pecah. Tadi aku sudah suruh ibu membersihkan kamar. Malam ini ibu juga mau masak opor ayam untukmu. Kamu jemput Bulan di rumah Paman Wibowo, lalu pulanglah. Kata orang, perempuan yang dicerai suami atau laki-laki yang ditinggal istri itu memalukan, tapi kalau suami istri pulang bersama, tidak akan ada tetangga yang menertawakan. Sari mengangkat wajahnya, tatapannya pada Budi datar seperti permukaan danau di musim dingin, tanpa emosi. Ia dengan perlahan membuka tasnya, mengeluarkan setumpuk kertas A4 yang dijepit rapi, dan meletakkannya di bangku batu di antara mereka. 3 kata yang dicetak tebal terpampang di mata Budi, surat gugatan cerai. Senyum di bibir Budi langsung kaku. Matanya melotot menatap kertas itu, lalu menatap Sari, tergagap, apa ini? Kamu gila. Uangnya sudah dikembalikan. Laporan juga sudah dicabut. Kamu mau cari masalah sampai kapan? Ancaman cerai seperti ini aku sudah bosan dengar. Kamu pikir bisa menindas keluarga ini selamanya? Baca baik-baik, Sari dengan tenang melipat tangannya di dada, suaranya jelas. Aku tidak punya waktu untuk mengancammu. Semua persyaratan sudah aku minta pengacara untuk menyusunnya dengan sangat teliti. Kita cerai baik-baik di pengadilan agama agar cepat selesai. Kalau kau tidak setuju, aku akan mengajukan gugatan cerai sepihak. Budi menyambar berkas itu,
membolak-balik halamannya dengan cepat. Matanya membaca baris-baris hukum yang dingin itu hingga berhenti di bagian kesepakatan hak asuh anak dan harta bersama. Ia membaca dengan suara keras, suaranya mulai bergetar karena marah. Hak asuh anak sepenuhnya jatuh kepada ibu. Ayah berkewajiban memberikan nafkah sebesar 2 juta rupiah setiap bulan. Utang pinjaman sebesar 200 juta rupiah dari hasil gadai mobil Toyota Avanza adalah utang pribadi Bapak Budi Santoso dan tidak terkait dengan Ibu Sari Rahayu. Bapak Budi bertanggung jawab penuh untuk melunasinya. Hah, Budi membanting berkas itu ke bangku, urat lehernya menonjol merah. Ia menunjuk lurus ke wajah Sari, berteriak, "Kau mimpi di siang bolong, 2 juta untuk nafkah, dari mana aku dapat uang sebanyak itu setiap bulan? Dan utang 200 juta itu, kau mau cuci tangan dan melimpahkan semuanya padaku? Mobil itu aset bersama, aku menggadaikannya juga untuk menolong Yuni, untuk menolong keluarga ini. Sekarang utang menumpuk, kau mau pergi begitu saja dengan uang 100 juta dari ibumu dan meninggalkan semua masalah ini untukku? Tidak akan pernah aku tanda tangani." Sari sama sekali tidak goyah menghadapi kemarahan Budi. Ia sudah terlalu paham sifat pengecut dan sok besar dari pria ini. Menolong keluarga ini? Sari menyeringai penuh penghinaan. "Kapan kau menolongku? Kau menggadaikan mobil, aset yang aku beli dengan susah payah meminjam dari teman dan saudara, menabung setiap sen dari gajiku. Lalu kau lemparkan 200 juta itu ke dalam jaringan penipuan adikmu. Itu adalah keserakahanmu, kebodohanmu, bukan untuk menolong keluarga ini. Terus kenapa?" Budi berkelit, dahinya basah oleh keringat. Suami istri itu harus saling menopang. Utang bersama ya dibagi 2. Pengadilan akan memutuskan aset bersama digadaikan, maka utangnya juga utang bersama. Kau lari ke ujung dunia pun harus menanggung setengahnya, yaitu 100 juta. Kalau mau cerai, pakai uang dari ibumu itu untuk bayar utang. Menunggu kalimat itu keluar, Sari maju, matanya setajam belati menusuk mata Budi yang gelisah. Suaranya dalam, setiap katanya berat seperti palu. "Kau yakin itu utang bersama? Kalau begitu, jawab aku. Di surat kuasa gadai aset di Pegadaian Maju Jaya, dari mana datangnya tanda tanganku?" Budi seperti tersengat listrik. Seluruh tubuhnya menegang, mulutnya ternganga, tetapi tidak ada suara yang keluar. Sari mengeluarkan ponsel dari tasnya, membuka foto yang dikirimkan Tia tadi pagi. Di layar, terlihat fotokopian surat kuasa gadai. Di bagian bawah, ada tanda tangan palsu yang cakar ayam atas nama Sari Rahayu. "Pengacaraku sudah memastikan, tanda tangan ini palsu." Sari mengetuk-ngetukkan jarinya di layar ponsel. Menurut pasal 263 KUHP, tindakan memalsukan tanda tangan, memalsukan dokumen untuk meminjam uang atau menggadaikan aset bersama senilai ratusan juta, merupakan tindak pidana pemalsuan surat dan bisa dijerat juga dengan pasal penipuan. Kau tahu berapa ancaman hukumannya? Minimal 3-7 tahun penjara, Budi Santoso. Napas Budi menjadi terengah-engah dan putus-putus. Kedua kakinya mulai gemetar. Matahari sore masih terik, tetapi ia merasa punggungnya dingin. Ia pikir rencananya menggadaikan mobil tanpa sepengetahuan istri akan berjalan mulus. Ia meniru tanda tangan istrinya agar Pegadaian mau memberikan pinjaman. Ia yakin, bulan depan setelah Yuni membayar bunga, ia akan menebus mobilnya dan semua akan beres. Tidak disangka. Itu belum semua. Sari melanjutkan serangan terakhirnya. "Tadi pagi aku hanya menunjukkan berkas arisan online itu pada Yuni. Aku belum melaporkannya ke Divisi Kejahatan Ekonomi. Kau tahu jaringan adikmu sudah runtuh. Para korban dan preman sedang mengejarnya. Jika kau tidak menandatangani surat ini dan mengakui utang 200 juta itu sebagai utang pribadimu, maka besok pagi aku akan melaporkanmu atas tuduhan pemalsuan tanda tangan, sekaligus menyerahkan bukti penipuan Yuni. Kalian berdua, kakak dan adik, akan masuk penjara bersama-sama. Kita lihat saja apakah ibumu bisa menjual rumah itu untuk membayar pengacara kalian berdua." Budi tersudut. Kata-kata Sari bukan gertakan sambal. Ia memegang kartu mati seluruh keluarganya. Dari posisi sombong berpikir bisa memaksa istrinya menanggung utang bersama, Budi kini sadar, ia telah menggali lubang terlalu dalam, dan telah ditendang oleh istrinya hingga ke dasar. Ia mengangkat matanya yang merah dan penuh urat darah, menatap Sari. Sifat pengecutnya akhirnya muncul. "Sari, aku mohon." Suara Budi tercekat, penuh rasa malu. "Jangan pojokkan aku sampai begini. 300 juta dengan bunganya. Aku bekerja sebagai teknisi seumur hidup pun tidak akan bisa melunasinya. Aku mohon, demi hubungan kita sebagai suami istri. Aku sudah terlalu banyak berkorban untukmu," potong Sari dengan tegas. 3 bulan terakhir, semangkuk kuah sayur hambar, malam-malam mencuci pakaian dengan air dingin, dan tamparan keras yang kau daratkan di wajahku kemarin saat aku menuntut uang susu, itu adalah harga termahal yang harus kubayar untuk kebutaanku.
Aku tidak berutang apapun padamu, atau pada keluarga ini. Sari mengeluarkan pulpen dari tasnya, meletakkannya dengan keras di atas surat gugatan cerai. Tanda tangani. Terima utangmu, berikan hak asuh anak padaku, dan keluargamu akan aman dari hukum. Atau jangan tanda tangani, dan besok polisi akan datang ke rumah menjemputmu. Aku hitung sampai 3. 1. Budi menatap lekat kertas itu, dahinya basah oleh keringat. 2. Ia memejamkan matanya. Bayangan Ibu Ratna yang menangis, bayangan preman yang menyiram cat, dan bayangan jeruji besi penjara muncul dengan jelas. Demi melindungi adiknya, demi harga dirinya yang semu, dan karena kebodohannya sendiri, ia tidak punya jalan untuk mundur. Aku tanda tangan Budi yang kapalan dan gemetar mengambil pulpen itu. Ia menggigit bibirnya hingga berdarah. Dengan gemetar menandatangani dan menuliskan nama lengkapnya. Budi Santoso, di sudut surat gugatan cerai. Saat goresan terakhir berhenti, saat itulah vonis hidupnya resmi ditetapkan. Seorang pria yang kehilangan istri, kehilangan anak, memikul utang raksasa di punggungnya, dan rasa malu yang tak akan pernah bisa terhapus. Sari dengan tenang mengambil kertas itu, memeriksa tanda tangannya. Ia melipatnya dengan rapi dan memasukkannya ke dalam tas. Tanpa senyum, tanpa tatapan kasihan pada pria yang sedang menunduk menutupi wajahnya dan menangis tanpa suara di bangku batu itu. Mulai sekarang, jalan kita berbeda. Uang nafkah untuk bulan setiap bulan transfer langsung ke rekeningku. Kalau terlambat, aku akan menempuh jalur hukum. Jangan sampai aku bertemu denganmu lagi. Sari berbalik, melangkah dengan tegap menuju gerbang kantor polisi. Angin sore meniup rambutnya yang tergerai di bahunya yang kurus namun tegar. Gerbang besi tertinggal di belakang, meninggalkan seorang pria pengecut yang terkubur dalam penyesalan yang mendalam. Melihat ke atas, langit sore musim kemarau tampak lebih tinggi, biru, dan bebas. Sebuah babak kelam dan penuh penderitaan telah resmi berakhir. Besok, matahari baru akan terbit. Karena Sari tahu, selama ia bisa membersihkan diri dari lumpur, ia dan anaknya pasti akan menjalani kehidupan yang jauh lebih cerah. Pukul 2 pagi. Di sebuah kamar kecil di lantai 2 rumah di Depok, suara ketikan keyboard masih terdengar teratur, berirama dengan keheningan malam. Sari duduk di depan laptop, di dadanya terpasang gendongan kain yang akrab. Bulan, yang kini berusia 9 bulan, sedang tertidur lelap, mulut mungilnya sesekali mengecap seolah sedang menyusu. 6 bulan, rasanya baru kemarin ia melemparkan surat gugatan cerai ke wajah Budi di depan kantor polisi. Sari meregangkan tubuhnya, memutar lehernya pelan untuk menghilangkan pegal, lalu dengan hati-hati menopang punggung putrinya, berdiri dan berjalan-jalan di sekitar kamar. Layar laptop masih menyala terang, menampilkan baris-baris respons dari pelanggan sebuah jaringan apotek. Sejak pindah ke sini, Sari meminta izin pada perusahaannya untuk kembali bekerja lebih awal. Manajemen memberinya kemudahan untuk bekerja dari rumah, mengingat statusnya sebagai orang tua tunggal. Sari bekerja siang dan malam. Ia tidak hanya menjadi operator call center, tetapi juga secara proaktif menyusun ulang seluruh skrip konsultasi kesehatan ibu dan anak, segmen pendapatan utama perusahaan. Keesokan paginya, matahari menyorot melalui tirai jendela. Sari baru saja selesai menyuapi bulan bubur ikan gabus ketika ponselnya berdering, menampilkan panggilan video grup. Di layar, tampak Mbak Maya, manajer departemen layanan pelanggan. Sari, bulan sehat, kan? Sudah sarapan? Mbak Maya tersenyum cerah. Sari menggendong bulan, menyesuaikan sudut kamera. Sudah, Mbak, baru selesai. Bulan hari ini anteng, makan buburnya tidak perlu dibujuk. Mbak telepon pagi-pagi. Ada yang penting. Mbak Maya mengangguk, wajahnya berubah menjadi serius dan profesional. Aku baru saja melihat laporan penjualan bulan lalu. Tingkat retensi pelanggan untuk produk susu, popok, dan suplemen pasca melahirkan melalui call center kita meningkat drastis, naik 30%. Manajemen sangat terkesan dengan caramu menangani keluhan pelanggan tentang popok yang menyebabkan ruam hari Jumat lalu. Bagaimana caramu mengubah pelanggan yang marah dan mengancam akan viral di media sosial, menjadi pelanggan yang akhirnya membeli 2 paket vitamin dan susu tambahan? Sari tersenyum, matanya memancarkan kepercayaan diri seorang wanita yang telah melalui banyak kepahitan untuk menjadi dewasa. Psikologi ibu-ibu baru itu, kalau anaknya sakit atau ruam, biasanya sangat stres dan mudah emosi. Mbak, Sari menjelaskan dengan tenang, tangannya dengan lembut mengelus rambut bulan. Daripada berdebat atau membacakan kebijakan retur, aku mendengarkan dia menangis dulu. Aku ceritakan pengalamanku selama 3 bulan nifas. Betapa tidak berdayanya aku saat anakku kolik dan kulitnya merah-merah karena cuaca. Ketika mereka merasa kita bukan mesin penjawab otomatis, melainkan seorang ibu yang benar-benar memahami rasa sakit mereka, hati mereka akan luluh. Setelah itu, baru aku analisis penyebabnya, kemungkinan karena kulit bayinya sensitif,
Bukan karena popoknya palsu, lalu aku tawarkan produk untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Luar biasa. Mbak Maya bertepuk tangan. Itulah alasan aku meneleponmu hari ini. Manajemen sudah memutuskan, mulai bulan depan, tim layanan ibu dan anak akan dijadikan departemen khusus. Aku ingin menunjukmu sebagai kepala tim. Gaji pokok naik menjadi 12 juta, ditambah bonus persentase dari manajemen. Kamu tetap bisa bekerja fleksibel, seminggu hanya perlu ke kantor 2 kali untuk rapat, sisanya bisa online agar punya waktu untuk mengurus bulan. Bagaimana? Mendengar kata-kata itu, jantung Sari berdebar kencang. 12 juta ditambah bonus, setiap bulan ia bisa mengantongi 18 hingga 20 juta. Angka yang dulu, saat masih tinggal di rumah pengap bersama suami pengecutnya, bahkan tidak berani ia impikan. Saya berterima kasih sekali, Mbak Maya, terima kasih pada manajemen atas kepercayaannya. Suara Sari tercekat, matanya terasa panas, tetapi ini adalah air mata kebanggaan. Saya berjanji akan bekerja dengan baik, tidak akan mengecewakan Bapak dan Ibu. Menutup telepon, Sari memeluk Bulan erat-erat, mencium pipi gembulnya berulang kali. Bulan, melihat ibunya senang, ikut tertawa, menepuk-nepukkan kedua tangan mungilnya. Bulan, Ibu berhasil, Nak. Mulai sekarang kita tidak perlu takut lagi kekurangan uang untuk beli susu. Akhir pekan itu, rumah di Depok menjadi ramai. Ibu Lestari datang dari kampung untuk mengunjungi anak dan cucunya. Paman Wibowo juga datang membawa sekantong besar buah-buahan. Mereka bertiga duduk mengelilingi meja makan di ruang tamu, menyantap hidangan khas kampung yang dibawa oleh Ibu Lestari. Ikan mas goreng kering, sayur lodeh, dan tentu saja, sambal. Ibu Lestari mengambil sepotong ikan, membuang durinya dengan hati-hati, lalu meletakkannya di piring putrinya. Matanya menatap dengan rasa iba sekaligus bangga. Sekarang kamu terlihat lebih segar. Kulitmu cerah, pakaianmu rapi. Ibu senang sekali melihatnya, Sari. Dulu waktu kamu baru pergi dari rumah Budi, setiap malam ibu tidak bisa tidur. Di kampung, orang-orang berbisik, janda itu perempuan nakal. Bagaimana bisa bertahan hidup di ibu kota yang mahal ini? Sekarang, melihatmu jadi kepala tim, penghasilan puluhan juta sebulan, bisa menghidupi anak sendiri, ibu baru bisa mengangkat kepala di depan tetangga. Sari tersenyum. Ibu lihat kan? Sudah kubilang jangan khawatir, dulu di rumah Budi, aku tidak punya penghasilan, harus meminta setiap sen, jadi mereka menganggapku seperti benalu. Sekarang aku mandiri secara finansial, tidak bergantung pada siapapun, hidup terasa jauh lebih ringan Bu. Paman Wibowo mengangkat gelas kecil berisi air jahe, menyesapnya, lalu berdeham dengan puas. Ia mengangguk, menunjuk ke arah Sari. Benar kata Sari, perempuan zaman sekarang, tidak punya suami mungkin sedikit repot, tapi kalau dapat suami payah, pengecut, dan sok gengsi seperti si Budi itu, lebih baik menjanda sambil membesarkan anak, jauh lebih bahagia. Lihat saja keluarga mereka, dulu sombongnya minta ampun, merampok uang nifasmu. Sekarang, hancur lebur. Mendengar pamannya menyebut keluarga lamanya, Sari sedikit terdiam, tetapi di hatinya tidak ada lagi riak atau dendam. Ibu Lestari bertanya dengan penasaran, memangnya mereka sekarang bagaimana? Sejak cerai, si Budi masih rutin mengirim uang nafkah 2 juta setiap bulan untuk Sari? Sari meletakkan sendoknya, menjawab dengan tenang. Bulan pertama dikirim Bu, bulan kedua sudah tidak ada kabar, telepon juga tidak diangkat, tapi aku juga tidak mau menagihnya. Katanya dia terlilit utang, dikejar-kejar rentenir, tapi sudahlah, biarkan saja. Urusan keluarga Budi bukan lagi urusan kita. Paman Wibowo tertawa terbahak-bahak. Betul, biarkan saja mereka. Kejahatan pasti mendapat balasan. Kamu fokus saja bekerja. Besarkan Bulan dengan baik, itu adalah balas dendam termanis. Selesai makan, Ibu Lestari membereskan piring-piring, sementara Sari dan Paman Wibowo minum teh di ruang tamu. Bulan sedang berpegangan pada tepi sofa, belajar berdiri. Kakinya yang pendek dan gempal gemetar, mulutnya mengulum mainan kerincingan plastik. Sari duduk sekitar 1 meter darinya, merentangkan kedua tangannya, memanggil dengan lembut, Bulan, ayo, sini sama ibu. Ayo, Nak, sini ibu peluk. Bulan melepaskan mainannya, menoleh pada ibunya, matanya yang bulat dan hitam berkedip-kedip. Tangannya yang mungil terlepas dari tepi sofa. Ia berdiri goyah sejenak, lalu melangkah tertatih-tatih ke depan. Pintar, ayo Nak. Sari menyemangati dengan cemas, jantungnya berdebar kencang. Bulan melangkah untuk kedua kalinya, lalu ketiga kalinya. Keseimbangannya goyah, ia jatuh ke depan. Sari dengan sigap menyambut tubuh mungil itu ke dalam pelukannya sebelum menyentuh lantai. Dalam pelukan hangat ibunya, Bulan mengangkat wajahnya, kedua tangannya mencengkeram erat kemeja sutra ibunya. Bibirnya yang mungil terbuka, ia tersenyum, dan suara yang lembut dan jernih terdengar di tengah siang yang damai itu.
Bu, Ibu, dunia di sekitarnya seolah berhenti. Sari tertegun. Ibu Lestari berlari dari dapur, masih memegang lap piring, matanya berkaca-kaca. Paman Wibowo meletakkan cangkir tehnya dengan keras, tertawa terbahak-bahak sambil bertepuk tangan. Ya Tuhan, Bulan sudah bisa panggil ibu. Cucu nenek pintar sekali, seru Ibu Lestari. Air mata mengalir di pipi Sari, tapi ini adalah air mata kebahagiaan yang luar biasa. Semua kelelahan, semua malam tanpa tidur, semua penderitaan yang ia alami di masa lalu, sekejap sirna, terbayar lunas hanya dengan satu kata ibu dari anaknya. Sari memeluk Bulan erat-erat, menempelkan pipinya ke pipi anaknya, menangis sambil tertawa. Iya, nak, ini ibu. Ibunya Bulan, anak ibu yang pintar. Sinar matahari senja mulai menembus jendela, mewarnai ruang tamu kecil yang penuh tawa itu dengan cahaya keemasan. Sari menatap keluar, ke langit yang biru cerah. Ia tahu, jalan di depan sebagai seorang ibu tunggal masih akan penuh tantangan. Tapi kini, ia tidak lagi takut, ia telah bangkit dari lumpur, membangun sendiri sebuah rumah yang sesungguhnya, di mana tidak ada kekejaman, tidak ada kelemahan, yang ada hanyalah cinta tanpa syarat dan hari-hari cerah yang menanti mereka berdua di depan. Siang hari di bulan Juli yang terik, gang sempit yang berkelok-kelok di Jakarta Timur yang sudah pengap, kini semakin berbau busuk. Kantong plastik berisi terasi yang dicampur oli bekas melayang melewati gerbang besi dan pecah, isinya berhamburan di dinding keramik rumah Ibu Ratna. Siapa yang melempar itu? Tolong, ada preman mau membunuh. Ibu Ratna berlari keluar rumah, memegang sapu, berteriak ke arah gang. Namun yang menyambutnya bukanlah keheningan seperti biasa, melainkan segerombolan pemuda bertato yang memegang pentungan. Pimpinannya menunjuk lurus ke wajah Ibu Ratna. Nenek tua, panggil si Yuni keluar, dia menipu kami miliaran rupiah. Hari ini kalau tidak bayar, rumah ini kami bakar. Yuni, yang bersembunyi di balik pintu kaca, wajahnya pucat pasi, gemetar ketakutan. Sejak jaringan arisan online-nya runtuh, ia tidak berani keluar rumah. Budi yang baru pulang kerja, melihat preman mengepung rumahnya, langsung melempar motornya dan mencoba menengahi. Sabar, Bang, sabar. Keluarga kami sedang mencari uang. Cari uang apaan? Salah satu preman menendang perut Budi hingga ia tersungkur di lantai. Sudah 3 bulan kalian janji-janji terus. Si Yuni itu mau kabur ke Surabaya, kan? Kau pikir kami tidak tahu? Ibu Ratna menjerit berlari memeluk putranya. Suasana menjadi kacau, dan tanpa harapan. Tepat saat para preman hendak mendobrak pintu, suara sirine polisi meraung-raung. Sebuah mobil patroli berhenti di ujung gang. Petugas Agus bersama 3 rekannya turun dan dengan cepat menembus kerumunan. Para penagih utang itu melihat polisi, segera menjauh. Ibu Ratna, mengira telah diselamatkan, berlari menghampiri, memohon-mohon. Ya Tuhan, Pak Polisi, tolong keluarga saya, mereka mau membunuh kami. Petugas Agus tidak menunjukkan ekspresi, matanya yang tegas menatap lurus ke dalam rumah, suaranya lantang. Kami meminta saudari Yuni Lestari untuk keluar. Kami membawa surat perintah penangkapan untuk penyelidikan. Ibu Ratna seolah disambar petir, ia langsung lemas dan terduduk. Yuni diseret keluar oleh 2 petugas, tangannya sudah diborgol. Ia menangis histeris, meronta-ronta, menatap ibunya. Bu, tolong aku Bu, Mas Budi, tolong aku. Aku tidak mau masuk penjara. Petugas Agus mengeluarkan surat perintah dari sakunya, membacanya dengan keras. Berdasarkan hasil penyelidikan dan laporan dari sejumlah korban, pihak kepolisian menetapkan dan menahan saudari Yuni Lestari sebagai tersangka dalam kasus penipuan dan penggelapan aset, sebagaimana diatur dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mobil patroli melaju, membawa serta tangisan pilu Yuni yang ditelan oleh suara sirine. Para tetangga berkumpul di gang, ada yang menggelengkan kepala, ada yang menertawakan. Kejahatan dibalas kejahatan. Dulu keluarga ini menindas menantunya, sekarang kena batunya. 3 bulan setelah Yuni ditangkap, di sebuah kamar kontrakan sempit berukuran, kurang dari 15 meter persegi dengan atap seng yang panas di pinggiran kota, Ibu Ratna duduk termangu menatap semangkuk nasi dingin. Rumah 3 lantai mereka di Jakarta Timur telah dijual dengan harga sangat murah untuk membayar ganti rugi para korban, dengan harapan pengadilan akan meringankan hukuman Yuni. Uang hasil penjualan rumah, setelah membayar utang tidak tersisa banyak. Ibu Ratna harus pindah ke kontrakan, hidup seadanya dari hari ke hari. Dari seorang ibu mertua yang angkuh dan berkuasa, kini ia menjadi wanita tua yang kurus kering. Rambutnya memutih, matanya kosong. Budi pulang ke kontrakan, melemparkan tas peralatannya ke sudut, lalu merebahkan diri di atas tikar pandan. Wajahnya legam dan tirus, matanya cekung karena kurang tidur. Makan dulu nak, panggil Ibu Ratna lirih. Tidak nafsu, jawab Budi ketus, meletakkan lengannya di atas dahi.
Hari ini pihak bank menelepon lagi, menagih utang. Utang 200 juta yang aku ambil dari gadai mobil untuk Yuni, ditambah bunga, sekarang sudah hampir 400 juta. Gajiku sebagai teknisi, bekerja siang malam sampai tangan berdarah, makan mie instan setiap hari pun tidak cukup untuk membayar bunganya. Aku harus bagaimana lagi, Bu? Ibu Ratna mendengar keluhan putranya, air matanya kembali menetes. Ibu tahu ibu salah. Ibu serakah, Yuni juga bodoh. Seandainya dulu ibu tidak merampas uang Sari, seandainya kau tidak membela ibu secara buta dan menipunya. Sekarang bilang seandainya untuk apa? Budi berteriak, memegangi kepalanya dengan putus asa. Sifatnya yang lemah dan sok gengsi telah dibayar dengan harga yang sangat mahal. Ia dengan tangannya sendiri menyerahkan aset bersama ke dalam jaringan penipuan, dengan tangannya sendiri menandatangani surat cerai, yang membebankan semua utang padanya. Kini, ia kehilangan segalanya. Istri, anak, rumah, dan masa depan. Sementara keluarga Budi tenggelam dalam kegelapan, di sudut lain ibu kota, cahaya terang justru bersinar. Sabtu malam, di sebuah restoran mewah di pusat kota, lampu kristal memancarkan cahaya hangat di ruangan yang dihias dengan balon dan bunga. Sebuah spanduk besar berwarna merah muda bertuliskan selamat ulang tahun ke-1 bulan. Sari tampil dengan gaun berwarna krem yang elegan, menonjolkan postur tubuhnya yang langsing dan wajahnya yang berseri. Bukan lagi operator call center yang kuyu, bukan lagi ibu nifas yang pucat dan lemah. Sari kini adalah seorang kepala tim yang percaya diri, mandiri, dan bersinar. Penghasilannya yang stabil, memungkinkannya memberikan kehidupan yang layak bagi ibu dan putrinya. Bulan, mengenakan gaun putri yang berkilauan, berjalan tertatih-tatih dengan mantap di sekitar meja, mulutnya tak henti memanggil ibu, ibu. Ibu Lestari, mengenakan kebaya beludru merah, tersenyum lebar sambil bertepuk tangan menyemangati cucunya. Di sekeliling mereka ada rekan kerja dan beberapa teman dekat, termasuk Tia dan Paman Wibowo, yang mengangkat gelas untuk bersulang. Semoga Bulan cepat besar, selalu ceria dan kuat seperti ibunya. Tia tersenyum, menyentuhkan gelasnya ke gelas Sari. Sari tersenyum bahagia, matanya memancarkan rasa terima kasih yang mendalam. Ia menggendong Bulan, bersama-sama meniup lilin di atas kue ulang tahun 3 tingkat. Suara tepuk tangan meriah terdengar, diiringi alunan musik yang lembut. Di luar jendela kaca restoran, lalu lalang orang ramai. Budi, dengan seragam kerjanya yang lusuh dan penuh lumpur, memikul gulungan kabel yang berat di bahunya, berjalan gontai di trotoar. Ia mengangkat matanya yang lelah, menatap ke dalam. Langkahnya terhenti. Melalui kaca yang bening, ia melihat Sari yang anggun, cantik, dan bangga. Ia melihat Bulan, putri kandungnya yang belum pernah sekalipun ia gantikan popoknya, tertawa riang dalam pelukan ibunya, dikelilingi hadiah mahal dan cinta yang tak terhingga. Hati Budi serasa diremas oleh tangan tak terlihat. Penyesalan, rasa malu, dan kepahitan meluap hingga membuatnya sesak napas. Jarak antara dirinya dan Sari kini hanyalah selembar kaca, tetapi terasa begitu jauh seperti dua dunia yang berbeda yang tidak akan pernah bisa bertemu lagi. Sari berdiri di bawah sorotan panggung kehidupannya yang gemerlap, sementara ia selamanya terjebak di jurang kegelapan yang ia ciptakan sendiri. Budi perlahan menundukkan kepalanya, menarik topinya hingga menutupi matanya yang memerah dan berkaca-kaca, lalu berbalik dan berjalan gontai, menghilang di telan keramaian malam. Di dalam, Sari tanpa sengaja melirik keluar. Ia sekilas melihat sosok yang dikenalnya, tetapi pandangannya tidak berhenti atau peduli. Bibirnya melengkungkan senyum damai. Setelah melalui begitu banyak cobaan, jatuh hingga ke dasar keputusasaan, lalu bangkit dari lumpur, Sari menyadari sebuah kebenaran yang mendalam. Kebahagiaan seorang wanita tidak terletak pada usahanya untuk bergantung pada seorang suami. Bukan pula dengan menahan penderitaan dan penindasan dari keluarga suami hanya untuk mempertahankan sebuah topeng keluarga yang palsu. Kebahagiaan sejati adalah ketika kita bisa menjadi tuan atas hidup kita sendiri, mandiri secara finansial, memiliki keberanian untuk melepaskan hal-hal yang beracun, dan kuat untuk melindungi orang-orang yang paling kita cintai. Bulan merentangkan tangan mungilnya, memeluk leher Sari dan mencium pipi ibunya. Sari memeluk putrinya erat-erat, berpikir dalam hati, badai telah berlalu. Mulai besok, langit di atas kita hanya akan dipenuhi oleh sinar matahari yang hangat dan cerah.